Halo semua, perkenalkan kami kelompok 7 yang akan melakukan praktikum kimia. Sebelum kami mulai praktikum kimia, alangkah baiknya kami melakukan perkenalan terlebih dahulu. Pertama ada Christopher Daniel Satrianto, absen 515. Lalu ada Ignatius Loyola Haryo Dimitrio, absen 15. Lalu ada Nikolaus Kenzi Widodo, absen 26. Dan yang terakhir ada Rafael Loren Jonathan, absen 30 105. Mari kita mulai praktikumnya. Nah, hari ini kita akan melakukan dua praktikum. Yang pertama ada reaksi soda kue dan cuka di botol tertutup. Dan yang kedua ada reaksi soda kue dengan kapur sirih. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan ada di sini ya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan melakukan praktikum yang pertama dengan step yang pertama. Step pertama ini kita mengukur atau menimbang soda kue sebanyak 5 gram ya teman-teman, dan jangan berlebihan agar tidak terjadi kelebihan reaksi. Setelah kita menimbang, lalu kita memasukkan soda kue yang setelah ditimbang ke dalam balon. Setelah kita memasukkan soda kue ke dalam balon, sekarang kita akan menimbang air cuka sebanyak 50 ml. Ini kita memastikan dia pas 50 ml walaupun sudah ada takaran gelas ya. Kita juga menimbang di sini agar pas. Setelah itu kita masukkan air cuka dan juga soda kue yang sudah tercampur di balon ini tanpa menyentuh mulut tutup botolnya ya, dan tidak ditumpahkan agar reaksinya tidak bekerja terlebih dahulu. Nah, di sini sempat terjadi sebuah kecelakaan di mana balon yang kita ingin tutup rapat dengan karet terkena sobekan dari kuku, sehingga hasil dari balonnya dari reaksi yang dihasilkan untuk balonnya itu tidak merata sempurna, guys. Bisa dilihat ini terjadi kecacatan, jadi kita hanya kayak gini balonnya. Kalau kelompok lain tuh balonnya pada gede-gede. Nah, di sini ada dua kesalahan, dimana yang pertama balonnya tuh ada robekan, yang kedua pas kita nuang tadi kayaknya karena nggak langsung nuang gitu, makanya balon yang dihasilkan jadi hanya seperti itu saja. Dan mari kita lanjut ke praktikum kedua. Oke, jadi yang kami aduk ini adalah campuran air 500 ml dengan 1 sendok makan kapur sirih yang telah disediakan oleh Pak Arya dan juga Ibu Guru di lab kimia. Nah, di sini kita harus aduk merata ya teman-teman, agar larutannya menjadi satu dan jangan sampai airnya ini terkena kulit karena bisa memberikan iritasi kepada kulit. Apalagi kalau dicium-cium bakal mengganggu saluran pernafasan kita. Nah, setelah diaduk, kita akan nyaring larutan air yang sudah tercampur oleh kapur sirih agar endapannya itu keluar ya teman-teman, kita buang. Soalnya ingin dicampur dengan soda kue lagi untuk mendapatkan endapan hasil campuran dari soda kue dengan kapur sirih. Oke, setelah kita melakukan penyaringan, sekarang kita akan menimbang soda kue sebanyak 5 gram lagi. Nah, setelah kita menimbang, kita memasukkan soda kue ke dalam larutan kapur sirih yang telah kita saring tadi agar larutannya menyatu dengan soda kue dan endapannya kita ambil pada saat kita menyaring larutan soda kue yang sudah tercampur dengan larutan kapur sirih ini. Oke, sekarang kita akan nyaring larutan soda kue yang sudah tercampur dengan larutan kapur sirih. Di sini emang kelihatan agak
pekat putih gitu, tapi ntar setelah disaring airnya akan jadi bening dan endapannya akan tersaring di atas. Setelah endapannya sudah tersaring, sekarang kita ingin mengover endapannya agar endapannya ini menjadi seperti bubuk atau kering, supaya bisa ditimbang seberapa berat larutan dari reaksi soda kue dengan kapur sirih yang telah kita lakukan pada praktikum kedua ini. Proses untuk memanaskan endapannya ini memang agak lama, oleh karena itu kita baru bisa melihatnya setelah sore nanti. Dan ini hasil dari endapannya. Ini kita memakai 2 kertas caring, jadi hasil sebenarnya tuh segini ya guys ya. Jadi dari percobaan yang telah kami lakukan, kami dapat menjawab beberapa pertanyaan refleksi yang diajukan. Yaitu, apa yang terjadi saat soda kue dimasukkan ke dalam cuka? Yang terjadi adalah reaksi kimia antara soda kue dan cuka yang menghasilkan gas karbon dioksida, air, dan natrium asetat gas CO2 menyebabkan balon mengembang. Kedua, mengapa botol harus ditutup rapat selama percobaan berlangsung? Yaitu agar gas CO2 yang dihasilkan tidak keluar, sehingga bisa diamati secara maksimal melalui pengembangan balon dan volume gas dapat diestimasi dengan akurat atau detail. Lalu ketiga, apakah hasil percobaan sesuai dengan perhitungan teoritis? Jelaskan. Terkadang tidak sepenuhnya sesuai karena gas bisa bocor. Suhu dan tekanan ruang tidak sama dengan kondisi standar, atau terjadi kesalahan pengukuran massa dan volume. Lalu keempat, apa saja faktor yang dapat menyebabkan hasil berbeda dari teori? Gas bocor dari sambungan botol balonnya, reaksi tidak tercampur sempurna, alat ukur tidak akurat, atau suhu atau tekanan lingkungan berbeda dari kondisi STP. Kelima, jika soda kue digunakan secara berlebih, apakah semuanya akan bereaksi dan mengapa? Tidak, karena reaksi kimia bergantung pada reaksi pembatas. Jika cuka jumlah terbatas, maka hanya sebagian soda kue yang akan bereaksi. Keenam, apakah ada hukum dasar kimia yang berlaku dalam reaksi ini? Jelaskan. Ya, yaitu hukum perbandingan tetap atau reaktan bereaksi dalam perbandingan tetap, dan hukum Avogadro atau volume gas berbanding lurus dengan jumlah mol pada suhu dan tekanan tetap. Lalu untuk menjawab pertanyaan refleksi kedua, pertanyaan pertama yaitu, apakah massa endapan yang dihasilkan sesuai dengan hasil perhitungan teoritis? Dalam percobaan biasanya tidak 100% sama. Massa aktual cenderung lebih rendah karena sebagian endapan bisa larut kembali atau hilang saat proses penyaringan dan pengeringan. Kedua, apa saja faktor yang dapat menyebabkan persen hasil kurang dari 100%? Endapan bisa ikut tersaring bersama larutan, tidak semua zat bereaksi sempurna, atau sebagian endapan masih basah saat ditimbang. Ketiga, mengapa penting untuk mengetahui siapa reaksi pembatas dalam reaksi ini? Reaksi pembatas menentukan jumlah maksimum produk yang dapat terbentuk. Jika tidak diketahui, maka perhitungan stoikiometri bisa meleset atau tidak akurat. Keempat, apakah ada hukum dasar kimia yang berlaku dalam reaksi presipitasi ini? Jelaskan. Ya, hukum kekekalan massa atau massa total reaktan sama dengan massa total produk, dan hukum perbandingan tetap atau perbandingan mol reaktan dan produk tetap dan teratur sesuai persamaan reaksi. Sekian dari saya, terima kasih.